Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita menyaksikan fenomena yang membuat hati kita bergetar. Tanah Arab yang dahulu menjadi pusat dakwah Rasulullah, kini mulai kembali mengadopsi budaya yang menyerupai masa jahiliyah. Hiburan-hiburan yang ditampilkan di ruang publik kini tidak lagi berlandaskan nilai-nilai syariah. Acara-acara tersebut dipenuhi dengan musik, tarian, dan atraksi yang jauh dari ajaran Islam yang mulia. Betapa ironisnya, negeri yang menjadi tempat turunnya wahyu kini menampilkan pertunjukan yang dapat mengundang syahwat dan melalaikan hati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai, dan pastikan untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Mari kita kupas fenomena ini dengan hati yang jernih, akal yang sehat, dan iman yang teguh. Sejak 14 abad yang lalu, Tanah Arab menjadi pusat penyebaran Islam. Dari Madinah dan Makkah, cahaya hidayah menyebar ke seluruh dunia. Namun kini, sebagian wilayahnya menampilkan wajah baru yang jauh berbeda dari semangat dakwah Rasulullah. Pertunjukan hiburan mulai mengisi pusat-pusat kota. Tidak lagi sekadar konser musik atau pameran seni, melainkan acara yang sengaja mengundang ketertarikan fisik dan syahwat penonton. Fenomena ini tidak hanya mengusik hati umat Islam di seluruh dunia, tetapi juga menjadi bukti bahwa pergeseran budaya dapat terjadi begitu cepat jika iman tidak dijaga. Di masa Rasulullah, segala bentuk hiburan yang menjurus pada maksiat ditegaskan sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Kini, sebagian tanah Arab justru menormalisasi hiburan seperti itu dengan dalih pariwisata dan pemasukan ekonomi. Sejumlah kota besar mulai mengadakan festival tahunan yang mendatangkan penari dan musisi dari berbagai negara. Namun yang menjadi sorotan adalah penampilan yang memperlihatkan gerakan tubuh yang tak pantas, dilakukan di hadapan penonton yang bercampur baur tanpa batas syar'i. Hal ini mengingatkan kita pada masa jahiliyah, ketika kesenangan dunia dijadikan tujuan utama tanpa memikirkan akibat akhirat. Jika dulu Rasulullah menghapuskan tradisi-tradisi jahiliyah demi menyelamatkan akidah umat, kini kita melihat sebagian tradisi itu justru dihidupkan kembali. Betapa ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, bahwa fitnah akhir zaman benar-benar nyata di masa lalu. Masyarakat Arab memegang erat batas antara yang halal dan yang haram, terutama dalam hiburan dan interaksi sosial. Hiburan yang diizinkan pun dibingkai dengan adab, menjaga pandangan, dan tidak menimbulkan fitnah. Kini, batas itu semakin kabur. Acara-acara publik menampilkan tarian dan musik yang memicu godaan hawa nafsu. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol terhadap norma-norma Islam yang seharusnya menjadi identitas negeri ini. Sungguh, jika sebuah bangsa mulai mengabaikan batas halal dan haram, maka kerusakan moral akan masuk dengan mudah. Rasulullah telah mengingatkan bahwa di akhir zaman akan datang masa di mana orang-orang menghalalkan zina, sutra, kamer, dan musik yang menyedihkan. Hiburan tersebut seringkali dipromosikan secara besar-besaran di media sosial resmi, bahkan dijadikan daya tarik wisata. Para pengunjung yang datang dari berbagai penjuru dunia pun tak hanya membawa pulang kenangan, tetapi juga menyebarkan gaya hidup yang bertentangan dengan syariat. Jika masyarakat terbiasa melihat yang haram tanpa lagi merasa malu atau berdosa, maka hati mereka akan menjadi keras. Saat hati sudah mengeras, nasihat pun sulit masuk. Inilah bahaya terbesar dari normalisasi hiburan yang menjurus pada maksiat. Rasulullah mewariskan kepada umatnya agama yang sempurna, tuntunan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal hiburan. Beliau membolehkan hiburan yang tidak melalaikan dari ibadah dan tidak mengundang maksiat. Namun kini, prinsip ini mulai ditinggalkan. Hiburan yang ditampilkan di tempat-tempat umum jelas melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Bukan hanya penampilannya yang menjadi masalah, tetapi juga pesan yang terselip di baliknya, bahwa kesenangan dunia boleh didahulukan daripada ketaatan kepada Allah. Pesan ini berbahaya karena mengikis keimanan secara perlahan. Orang yang terbiasa menonton maksiat akan merasa biasa, lalu menganggapnya sebagai bagian dari kemajuan. Padahal, kemajuan yang sejati adalah ketika suatu bangsa semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh darinya. Bangsa yang membanggakan kemewahan dan hiburan, tetapi mengabaikan agama,
sedang berjalan menuju kehancuran moral. Sejarah telah membuktikan bahwa umat-umat terdahulu yang melampaui batas akan ditimpa azab yang pedih. Rasulullah pernah bersabda bahwa umat beliau akan mengikuti jejak langkah umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, hingga masuk ke lubang biawak. Fenomena yang kita lihat hari ini adalah bukti nyata bahwa sabda beliau itu benar adanya. Globalisasi membawa kemajuan teknologi, kemudahan komunikasi, dan pertukaran budaya. Namun, di balik itu semua, ia juga membawa arus budaya bebas yang sulit dibendung. Tanah Arab yang dahulu dikenal sebagai pusat ilmu dan dakwah, kini menjadi salah satu pasar bagi hiburan global yang syarat dengan nilai-nilai Barat yang sekuler. Banyak yang beralasan bahwa ini adalah bagian dari membuka diri terhadap dunia atau modernisasi. Namun, modernisasi yang tidak dibentengi iman justru menjadi jalan menuju kehancuran. Ketika nilai-nilai asing diadopsi tanpa filter syariat, maka identitas Islam akan terkikis sedikit demi sedikit. Kita bisa melihat bagaimana anak muda di kota-kota besar di Arab mulai meniru gaya berpakaian, berbicara, dan berperilaku seperti yang mereka lihat di media barat. Mereka lebih mengenal artis luar negeri daripada ulama besar. Fenomena ini bukan hanya terjadi di tingkat masyarakat umum, tetapi juga di panggung hiburan resmi yang didukung pemerintah. Jika arus globalisasi ini terus dibiarkan tanpa ada upaya serius untuk menanamkan nilai-nilai Islam, maka generasi mendatang akan tumbuh tanpa lagi merasa bangga menjadi Muslim. Mereka akan menganggap syariat sebagai penghalang, bukan pelindung. Dulu, tarian di tengah masyarakat Arab hanya dilakukan pada akora-akora khusus yang memiliki makna budaya atau tradisi tertentu dan tetap menjaga adab. Namun kini, tarian itu berubah menjadi tontonan sensual dengan gerakan yang lebih dominan menggoyangkan bagian tubuh tertentu, sehingga memancing nafsu bagi yang melihatnya. Ini bukan sekadar masalah gerakan tubuh, melainkan pesan yang dikirimkan kepada penonton. Pesan bahwa hiburan boleh melanggar batas moral demi memuaskan mata dan hati yang condong pada hawa nafsu. Tarian seperti ini bukan lagi sarana kebudayaan, melainkan alat untuk menarik perhatian dan meraup keuntungan. Rasulullah telah mengingatkan bahwa fitnah wanita adalah salah satu fitnah terbesar bagi kaum pria, dan bahwa banyak umat terdahulu hancur karena fitnah ini. Ketika aurat ditampakkan dan gerakan tubuh digunakan untuk mengundang syahwat, maka itu adalah pintu menuju perzinaan, baik secara nyata maupun melalui lintasan hati. Bahaya terbesarnya adalah normalisasi. Ketika masyarakat terbiasa menonton hiburan seperti ini, mereka akan kehilangan rasa malu. Rasa malu adalah cabang dari iman, dan hilangnya rasa malu berarti runtuhnya benteng keimanan di masa lalu. Wisata di tanah Arab erat kaitannya dengan ziarah, sejarah Islam, dan keindahan alam ciptaan Allah. Kini, konsep itu perlahan bergeser. Hiburan malam, konser, dan tarian sensual menjadi daya tarik utama bagi sebagian pengunjung. Wisata halal mulai tersisi oleh wisata yang memanjakan hawa nafsu. Pusat-pusat hiburan besar menggelar acara dengan penampil wanita yang berpakaian minim dan melakukan tarian provokatif. Tiket terjual habis, hotel penuh, dan media ramai memberitakan kesuksesan acara tersebut. Padahal, dari sudut pandang syariat, itu adalah bentuk kemunduran, bukan kemajuan. Lebih ironis lagi, sebagian pihak menganggap ini sebagai kebanggaan nasional, tanda bahwa negara mereka modern dan terbuka. Mereka lupa bahwa kemuliaan bangsa Muslim tidak terletak pada meniru budaya Barat, tetapi pada berpegang teguh pada ajaran Islam. Jika arah pariwisata seperti ini dibiarkan, maka generasi muda akan tumbuh dengan pandangan bahwa maksiat adalah bagian wajar dari kehidupan. Itulah yang Rasulullah khawatirkan untuk umatnya. Perkembangan media sosial mempercepat penyebaran fenomena ini. Konser dan pesta diunggah dengan kualitas tinggi, lengkap dengan musik dan sorakan penonton. Dalam hitungan menit, jutaan orang bisa menontonnya di seluruh dunia. Media sosial yang seharusnya digunakan untuk dakwah dan kebaikan kini menjadi panggung bagi kemaksiatan yang diabadikan dan dibanggakan. Lebih buruk lagi, algoritma platform justru mempromosikan konten-konten yang memicu interaksi, meskipun konten tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Bagi anak muda,
Tontonan seperti ini menjadi role model. Mereka meniru gaya berpakaian, tarian, bahkan cara berbicara para artis. Sementara nilai-nilai Islam semakin tenggelam di tengah derasnya arus konten hiburan yang mengumbar aurat. Disinilah letak bahaya yang besar. Kemaksiatan yang terekam tidak hanya berhenti pada acara itu saja, tetapi terus menyebar dan diulang-ulang, menjadi hiburan tanpa batas waktu. Dalam situasi seperti ini, peran para ulama dan pemimpin rohani sangatlah penting. Mereka seharusnya menjadi benteng terakhir yang mengingatkan masyarakat akan bahaya kemaksiatan. Namun, sayangnya, suara mereka sering kalah keras dibandingkan gemerlap panggung hiburan. Beberapa bahkan memilih diam karena tekanan atau karena takut dianggap ketinggalan zaman. Akibatnya, generasi muda kehilangan rujukan yang kuat dalam memahami batasan syariat. Mereka lebih memilih mengikuti selebriti daripada ulama. Rasulullah telah mengingatkan bahwa di akhir zaman, orang-orang yang memegang agama akan seperti memegang bara api. Ini adalah ujian berat, terutama ketika suara kebenaran dibungkam atau diabaikan. Tanpa kepemimpinan rohani yang tegas dan konsisten, masyarakat akan kehilangan arah. Dan ketika arah hilang, maka yang terjadi adalah kemerosotan, moral yang tak terbendung. Dalam situasi seperti ini, peran para ulama dan pemimpin rohani sangatlah penting. Mereka seharusnya menjadi benteng terakhir yang mengingatkan masyarakat akan bahaya kemaksiatan. Namun, sayangnya, suara mereka sering kalah keras dibandingkan gemerlap panggung hiburan. Beberapa bahkan memilih diam karena tekanan atau karena takut dianggap ketinggalan zaman. Akibatnya, generasi muda kehilangan rujukan yang kuat dalam memahami batasan syariat. Mereka lebih memilih mengikuti selebriti daripada ulama. Rasulullah telah mengingatkan bahwa di akhir zaman, orang-orang yang memegang agama akan seperti memegang bara api. Ini adalah ujian berat, terutama ketika suara kebenaran dibungkam atau diabaikan. Tanpa kepemimpinan rohani yang tegas dan konsisten, masyarakat akan kehilangan arah. Dan ketika arah hilang, maka yang terjadi adalah kemerosotan moral yang tak terbendung. Hawa nafsu adalah musuh yang paling berbahaya bagi manusia. Ia tidak terlihat, tetapi mampu meruntuhkan benteng keimanan yang telah dibangun bertahun-tahun. Tarian sensual dan hiburan maksiat adalah salah satu sarana paling efektif bagi setan untuk menjerat hati manusia. Ketika mata terbiasa melihat yang haram, hati akan mulai condong, lalu membenarkan, dan akhirnya mencintainya. Inilah proses yang sangat berbahaya, karena kerusakan dimulai dari hati. Jika hati sudah rusak, maka seluruh amal pun akan ikut rusak. Rasulullah bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Hiburan maksiat menargetkan hati manusia secara langsung, membunuh rasa malu dan takut kepada Allah. Bila fitnah hawa nafsu ini terus dibiarkan, maka umat akan terperosok dalam dosa secara berjamaah, dan murka Allah akan turun seperti yang menimpa umat-umat terdahulu. Kita adalah umat Muhammad, pembawa risalah terakhir yang diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Identitas ini adalah kehormatan yang tidak boleh ternodai. Namun, ketika hiburan maksiat dipromosikan di tanah kelahiran Islam, seolah kita sendiri yang merendahkan kehormatan itu. Negeri yang seharusnya menjadi teladan, justru memperlihatkan wajah yang berbeda, wajah yang meniru budaya barat tanpa filter. Kemuliaan kita justru terletak pada perbedaan kita dengan mereka. Ketika identitas Islam digadaikan demi popularitas dan keuntungan dunia, maka kita telah kehilangan arah. Dunia mungkin memuji, tetapi Allah murka. Dan murka Allah jauh lebih berat daripada pujian manusia. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Ini adalah peringatan serius bagi kita semua. Sejarah mencatat bahwa umat-umat terdahulu dihancurkan karena perbuatan maksiat yang merajalela. Kaum Lut dibinasakan karena perbuatan keji. Kaum Ad dan Syamud dibinasakan karena kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Allah Maha Adil. Jika kita mengulangi dosa yang sama, maka kita juga berisiko mendapatkan hukuman yang sama, azab. Allah tidak mengenal batas negara atau status sosial. Ketika dosa dilakukan terang-terangan dan tidak dicegah, maka murka Allah akan datang. Cepat atau lambat, tanda-tanda peringatan sudah banyak kita lihat.
bencana alam, kemarau panjang, banjir, bandang, dan berbagai musibah lainnya. Semua ini seharusnya membuat kita kembali kepada Allah, bukan semakin jauh darinya. Jika kita tidak segera bertobat dan menghentikan kemaksiatan, maka kita sedang berjalan menuju jurang kehancuran yang sama seperti umat-umat terdahulu. Semua ini bukan sekadar kritik, tetapi seruan penuh kasih sayang untuk kembali ke jalan Allah. Hiburan yang halal tetap bisa dinikmati, asalkan tidak melanggar syariat dan menjaga kehormatan. Islam tidak melarang kegembiraan, tetapi Islam melarang kegembiraan yang mengundang murka Allah. Kita harus ingat bahwa dunia ini hanyalah sementara. Hiburan yang haram mungkin terasa manis sesaat, tetapi akan menjadi pahit di akhirat kelak. Sebab meninggalkan maksiat demi Allah akan terasa berat sekarang, tetapi akan menjadi kenikmatan abadi di akhirat. Setiap dari kita punya tanggung jawab. Orang tua menjaga anak-anaknya, pemimpin menjaga rakyatnya, dan ulama menjaga umatnya. Jika semua kembali kepada syariat, maka kemuliaan akan kembali menghiasi umat ini. Rasulullah telah memberikan semua panduan yang kita butuhkan. Tinggal kita memilih mengikuti jalan beliau atau mengikuti jalan hawa nafsu yang membawa kepada kehancuran. Di tengah derasnya arus hiburan yang mengikis nilai-nilai Islam, kita masih punya harapan. Allah tidak akan membiarkan umat ini hilang selama masih ada segelintir orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Mereka mungkin sedikit, suara mereka mungkin kalah keras, tetapi merekalah lentera di tengah gelapnya zaman. Harapan itu ada ketika kita melihat anak-anak muda yang memilih menundukkan pandangan, keluarga yang menjaga kehormatan, dan komunitas yang tetap memegang prinsip syariat meski hidup di lingkungan yang menguji iman. Inilah tanda bahwa Allah masih menjaga umat ini. Kita tidak boleh putus asa. Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi ia dimulai dari satu langkah kecil, langkah untuk mengatakan tidak pada kemaksiatan. Langkah itu dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga, lalu masyarakat. Ingatlah, Allah telah berjanji bahwa jika kita menolong agamanya, maka Dia akan menolong kita dan meneguhkan pijakan kita. Janji ini pasti benar dan tidak akan pernah Allah ingkari, saudaraku. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di mana hiburan haram dan budaya jahiliyah kembali masuk bahkan ke tanah kelahiran Islam. Namun, jangan sampai hati kita mati dan menganggap ini hal yang biasa. Rasulullah telah memperingatkan kita dan kita bertanggung jawab untuk menjaga amanah ini. Mari kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jaga pandangan, jaga hati, jaga keluarga kita dari tontonan dan hiburan yang merusak iman. Ingatlah, apa yang terlihat indah di dunia bisa menjadi penyesalan yang tak berujung di akhirat. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh dunia, tetapi kita bisa mengubah diri kita. Dan perubahan diri adalah awal dari perubahan umat. Jadilah muslim yang teguh memegang prinsip. Meski semua orang di sekitar kita tergoda untuk mengikuti hawa nafsu. Akhirnya, saya mengajak kita semua untuk memperbanyak doa, memohon kepada Allah agar menjaga hati kita di tengah fitnah yang datang bertubi-tubi. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari jalan yang sesat dan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.